Assalamualaikum Pak Fia, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Junior, selamat siang juga. Bolehkah saya meminta waktunya Pak Fia? Oh iya, silakan Bu Junior. Barangkali mungkin Bu Junior ada yang mau didiskusikan ya pada sesi kali ini. Mangga Bu Junior. Iya, begini Pak Fia, saya mau bercerita tentang apa yang saya alami dari ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Begini Pak Fia, saya baru saja mendapatkan teguran dari Ibu Kepala Sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah. Nah, pada saat melakukan supervisi, beliau tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa menggunakan buku teks. Nah, saat supervisi saya menggunakan media atau sumber belajar yang lainnya. Sehingga ketika diingatkan oleh Bapak Pengawas, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Tetapi sepertinya Bapak Pengawas tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Begitu mungkin Pak Fia. Baik. Jadi mungkin yang bisa saya ini ya tangkap berarti Bu Junior itu ketika melakukan supervisi gitu ya, ada satu hal mungkin yang membuat pengawas itu tidak berkenan ya. Salah satunya itu tidak Bu Junior itu tidak menggunakan buku teks gitu ya. Ya, betul sekali Pak Fia. Baik, kalau seperti itu mungkin, kira-kira nih Bu Junior, hambatan apa nih yang menyebabkan Bu Junior itu tidak menggunakan buku teks dalam, pembelajaran tersebut? Iya, Kak ya, begini, kenapa saya tidak menggunakan buku teks ketika pelaksanaan supervisi tadi? Nah, biasanya tuh saya terbiasa mengajar dengan cara tersebut, sehingga materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai, Pak. Jadi saya menggunakan mode pembelajaran yang lain, sehingga tidak menggunakan buku teks pembelajaran. Mungkin seperti itu, Pak Fia. Oke, baik Bu Junior, mungkin, kegiatan kita ini, tidak terlalu lama ya, jadi mungkin kita fokuskan saja bahwasanya, tujuan yang sebenarnya ingin dicapai Bu Junior itu seperti apa sih? Tujuannya yaitu saya ingin menyelesaikan permasalahan ini Fafia agar tidak menjadi kesalahpahaman ketika saya supervisi tidak menggunakan buku teks pembelajaran. Mungkin seperti itu Fafia yang tujuannya akan saya sampaikan kepada Baik. Fafia. Nah, mungkin ini saya kembali ke yang tadi ya, berkaitan dengan buku, teks yang, tidak digunakan oleh Bu Yuniar. Kira-kira, menurut Bu Yuniar nih, apa kelebihan yang Ibu Yuniar rasakan nih ketika, belajar itu atau melaksanakan pembelajaran tidak menggunakan buku teks? Mungkin kenapa saya tidak menggunakan buku teks ketika pembelajaran, saya merasa lebih bebas Pak ya dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Belajar. Makanya saya tidak menggunakan buku teks karena saya berpikir ada sumber-sumber belajar yang lainnya yang bisa saya gunakan Pak ya. Mhm. Berarti, sebagai pengimplementasian Merdeka Belajar begitu ya, Bu Yuniar? Betul Nih, sekali. nah Bu Yuniar, kira-kira Bu Ya. Yuniar itu menggunakan sumber belajarnya itu apa? Ya, jadi kenapa saya tidak menggunakan buku teks, saya menggunakan sumber belajar yang lain dari internet, misalnya contohnya seperti video pembelajaran dari YouTube, artikel ilmiah dari internet, dan sumber-sumber belajar lainnya yang menggunakan media teknologi. Mungkin seperti itu, Kavia, yang bisa saya Iya. gunakan dalam pembelajaran dengan tidak menggunakan buku teks pembelajaran. Jadi, lebih banyak di media-media lain juga ya, dari internet, YouTube gitu ya, artikel, tadi video. Nah, Bu Junior, Betul sekali. menurut Bu Junior, kira-kira kalau misalkan menggunakan buku teks itu apakah bisa menghambat dalam murid bereksplorasi? Mungkin kalau saya pikir-pikir kembali ya Pak, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid
dalam mengeksplor materi pembelajaran, sehingga mungkin peserta didik bisa tergali apa ya untuk ilmunya, untuk pengetahuan yang ada dalam dirinya setelah melihat misalnya video pembelajaran yang kita tayangkan ketika memberikan pembelajaran kepada siswa. Seperti itu mungkin Pak ya. Baik, saya setuju nih dengan Bu Yunia, luar biasa ya. Memang berarti semua hal itu bisa kita jadikan sumber belajar ya. Semakin banyak sumber belajar yang digunakan, mungkin semakin baik lah gitu ya, mungkin Bu Yuniar. Baik, Bu Yuniar, selanjutnya nih, kira-kira nih dari yang tadi Bu Yuniar utarakan nih, sekarang kira-kira rencana Bu Yuniar apa nih untuk menyelesaikan masalah ini gitu? Mungkin yang pertama Fafia, saya akan menghadap dulu kepala sekolah ya Fafia, karena tadi karena mendapatkan eh, aduan mungkin ya dari Bapak Pengawas Sekolah mengenai hasil supervisi saya. Jadi saya akan menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak Pengawas, dan mungkin jika memungkinkan saya ingin bertemu langsung dengan Bapak Pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Iya. Luar biasa ya Bu, tadi sempat mau ini ya, mau ke Bapak Pengawas nih, mau menghadap Bapak Pengawas nih. Ya betul Pak. Kira-kira nanti kalau bertemu dengan Bapak Pengawas nih, apa nih yang mau Ibu Yuniar sampaikan nih kepada Bapak Pengawas? Mungkin saya akan menyampaikan atau mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks, dari media internet, video pembelajaran, dengan mungkin tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Jadi seperti itu Pak Surya, sehingga bisa Bagus sekali menggali ya. ya bisa menggali ide-ide para peserta didik ketika mengikuti pembelajaran. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Yuniar ya. Ya, terima kasih Pak Surya. Nah, baik, selanjutnya mungkin Bu Yuniar, dari yang dipaparkan tadi nih oleh Bu Yuniar, kira-kira bagaimana nih komitmen Bu Yuniar terhadap rencana yang tadi telah disebutkan? Mungkin saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan mungkin saya juga akan membuat murid-murid saya senang Kavia dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Jadi mungkin kedepannya saya akan serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Mungkin seperti itu Kavia, rencana yang akan saya laksanakan. Baik, bagus sekali ya, Bu Yuniar. Mungkin ya saya mendukung lah apa yang tadi jadi komitmennya Bu Yuniar. Yang memang dalam pelaksanaan komitmen itu kita harus benar-benar sabar ya. Dan tentu saja harus continue terus menerus gitu ya Bu Yuniar. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya sesuai dengan apa yang Bu Yuniar harapkan. Mungkin selanjutnya nanti setelah diterapkan nih saya mau mendengar nih bagaimana kira-kira hasil dari yang telah dilaksanakan Bu Yuniar ya. Nah, baik, terima kasih Pak Fia atas waktunya sudah mau sharing dan sudah mau mendengarkan permasalahan saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Amin. Amin amin ya rabbal alamin.